Selamat siang mahasiswa sekalian. Silakan Anda bergabung agar kita segera memulai perkuliahan kita hari ini. Baik, saya mulai ya. Di pertemuan kita kali ini kita mencoba membahas hal yang berhubungan dengan bandwidth ya. Dan untuk lebih mudah memahaminya, saya mau menampilkan hasil eksperimen orang lain ya, atau pihak lain yang melakukan implementasi quality of service ya. Coba ini saya punya data. Nah, ini ya, ini judulnya ini. Judulnya itu tema ya. Ini kan video streaming ya. Seperti yang saya lakukan sekarang. Ini melakukan quality of service analysis ya, jadi menganalisa layanan kualitas layanan ya, atau layanan kualitas layanan ya, analisa. Kalau kalimat seperti ini service analysis berarti analisa layanan dari kualitas live streaming. Jadi yang ditinjau itu kualitas live streamingnya. Nah, ini nanti kita bisa tahu pengaruh yang terjadi pada live streamingnya. Jadi ini ya, ini bahasa asing, yang bahasa Indonesia saja. Streaming adalah salah satu bentuk teknologi yang memperkenankan file digunakan secara langsung atau streaming atau sinkronus tanpa menunggu selesainya unggahan atau metode digital itu bisa jadi direkam dulu baru di play ya. Tapi untuk streaming itu langsung live atau sinkron. Video syutingnya itu sinkron atau video streaming. Nah, di sini jelaskan untuk mengaplikasikan. Coba ini saya perbesar. Ya, untuk mengaplikasikan video streaming ke dalam jaringan diperlukan pertama-tama untuk mengkalkulasi bandwidth. Nah, ini lagi-lagi bandwidth. Jadi seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bandwidth itu menjadi variabel penting ya.
Nanti bisa dipahami dalam hasil eksperimen jurnal ini pengaruh bandwidth itu pada kualitas layanan video streaming ya. Ya, ini untuk bandwidth ini yang tersedia untuk mendukung transmisi data. Ya. Bandwidth merupakan parameter penting untuk streaming di dalam jaringan. Ya, jadi yang kita bahas beberapa minggu yang lalu tentang bandwidth itu sekarang bisa Anda ketahui implementasinya ya. Nah, untuk eksperimen di jurnal ini itu masih menggunakan jaringan local area network ya. Jadi untuk jaringan yang lain ya, yang wireless mungkin akan saya bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi ceritanya bagaimana kualitas layanan video streaming ya pada local area network bila ditinjau dari bandwidthnya. Nah, gitu ya, poinnya di situ. Baik, ini saya perkecil lagi. Nah, makanya judulnya itu analisis kualitas layanan video streaming ya pada jaringan lokal. Di sini ditulis lagi analisis quality of service for live streaming video service on local network. Jadi atasnya bahasa Indonesia, bawahnya bahasa Inggris ya. Nah, dalam eksperimen ini ya, saya langsung ke hasilnya aja. Metodenya dulu, metodenya bagaimana dia merakit local area networknya. Nah, ini topologi jaringan yang digunakan. Topologi macam-macam ya, ada bus. Coba ini saya perbesar. Ada bus, ada ring ya, ada star ya. Kemudian dalam eksperimennya ini yang digunakan adalah star ya, topologi yang digunakan star. Jadi di sini ada server karena menghandle beberapa client, ini ada switch atau hub ya. Ini kliennya ya, 1, 2 dan yang lain ya. Servernya 1, ada beberapa klien, ini star. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini nanti Anda bisa tahu bagaimana cara membaca tabel ya. Nah, ini ya, jadi ada tabel namanya grafik nilai delta. Oh ya, sebentar. Ini yang kita fokuskan adalah dalam hal sebentar, ini ada through, packet loss, jitter, delay. Ini. Jadi topik yang akan saya bahas cuma delay ya, walaupun layanan yang dicakup itu macam-macam ya, jitter, packet loss ya, throughput ya. Tapi yang saya bahas nanti waktu tunda, karena ini seringkali yang kita temui ya. Jadi kalau saat kita video streaming itu pasti ada waktu tunda. Seperti saya ya, saya ini ada waktu tunda di saat Anda mengikuti ya. Jadi nggak bisa tepat saya selesai bicara Anda juga selesai mendengar, ternyata enggak, ada waktu tunda ya. Jadi waktu tunda adalah total waktu yang dibutuhkan paket untuk menempuh jarak dari asal pengirim ya, ini berarti saya yang streaming, ke tujuan berarti anak mahasiswa sekalian. Delay dari pengirim ke penerima pada dasarnya tersusun atas hardware latensi ya. Jadi waktu tunda secara hardware, lalu waktu tunda akses. Dan ini nanti ada hubungannya dengan bandwidth ya. Karena di dalam bandwidth itu ada bit per second. Nah, di sana ada satuan detik yang akan menghasilkan waktu tunda.
Lalu juga ada delay transmisi. Nah, ini masalah misalkan hujan, nah itu adalah delay transmisi ya. Jadi pada saat cuaca kurang bagus, maka biasanya kualitas memancarkan sinyalnya itu kurang bagus. Ya, ini delay transmisi. Makanya sering terjadi kalau misalkan Anda streaming itu ada waktu tunda, atau mungkin Anda sedang mengikuti perkuliahan streaming lalu ada loading ya. Nah, itu juga bisa jadi ada waktu tunda yang dikenakan karena perubahan bandwidth yang terjadi ya. Mungkin permasalahan di transmisi karena cuaca, atau mungkin permasalahan di transmisi karena posisi kita yang jauh dari BTS ya, Base Transceiver Service, yang di tepi-tepi jalan itu kan ada anten. Itu sebagai media untuk transmisi juga ya. Jadi macam-macam yang mempengaruhi. Selain delay akses ini adalah spesifikasi dari akses. Jadi misalkan kita punya paket 5 Mbps misalkan, atau 10 Mbps. Nah, itu spesifikasi dari akses yang bisa menimbulkan waktu tunda juga. Jadi kalau misalkan Anda punya paket misalkan 20 Mbps dibanding dengan 5 Mbps, maka aksesnya akan lebih cepat yang 20 Mbps ya, itu. Jadi ada spesifikasi aksesnya, ada juga permasalahan di transmisinya, ada juga di hardware-nya. Ya, komputer dengan spesifikasi yang lama ya tentunya mempengaruhi waktu tunda juga. Jadi dari sini jelas ini ada hardware, ada akses, spesifikasi paket ya, lalu transmisi. Ini kondisi pemancar penerima providernya. Nah, yang kita tinjau karena ini dekat sekali dengan yang kita akses ya, atau yang kita punya, hardware, akses atau spesifikasi hak aksesnya, spesifikasi paketnya ya, lalu kondisi transmisinya, maka waktu tunda atau delay ini saya kira menjadi topik yang menarik. Baik, sekarang saya masuk ke hasil eksperimennya ya. Nah, ini tabelnya ini. Nah, ini tabelnya itu ada delay atau delta ya. Ini dalam mikrosecond. Yang terendah itu 0, yang mana semakin tinggi semakin besar delay atau delta mikrosecondnya, yang artinya semakin tinggi ini waktu tundanya semakin lama. Lalu yang di sebelah kanan ini sesuai skenario eksperimennya ya. Jadi digunakan beberapa frame per second yang berbeda. Jadi clan 1, clan 2, clan ya, 2 clan ini di eksperimen dengan setting frame per detik yang berbeda, yaitu yang pertama 15 frame per detik, terus yang kedua 30 frame per detik. Apakah mempengaruhi waktu tunda? Nah, ternyata semakin tinggi frame per detiknya, waktu tundanya semakin rendah ya. Nah, di sini 5 milisecond, sekitar 5 ya, 5 lebih 5 milisecond. Untuk frame per detiknya 30 frame per detik. Tapi kalau frame per detiknya semakin kecil ya, ini 15, ternyata waktu tundanya semakin besar ya. Jadi frame per detik sudah kita bahas ya, waktu kamera itu mengaktifkan sensornya. Nah, di sana ada pengambilan gambar per detik ya, standarnya memang 30 frame per detik. Lebih tinggi juga lebih bagus, maka kualitas gambarnya akan jauh lebih baik. Baik, saya lanjutkan lagi dengan hasil eksperimen yang kedua. Ini ya, nilai delta.
atau nilai tunda antara bitrate. Bitrate itu adalah kecepatan aksesnya ya. Dengan masing-masing klien ini perbedaannya bit apa istilahnya bandwidthnya ya ini ya. Jadi ini 50 megabit per second, ini bandwidthnya, satuannya Mbps ya. Jadi kalau klien 1 klien 2 ini 50 Mbps lalu dinaikkan menjadi 75 Mbps. Nah di sini adalah bit error rate-nya atau apa waktu tundanya ini ya. Nah ini bitrate-nya ini apa ya, kecepatan rata-ratanya ini ya. Jadi kalau di sini terlihat kalau bandwidth-nya itu rendah ya 50 Mbps ya, dengan bitrate ya, kecepatan datanya ini 6 kilo bit per second ya, ini waktu tundanya 242. Kalau bitrate-nya itu dinaikkan menjadi 143, berarti kalau kecepatan akses ya serial itu kan ada kecepatan untuk komunikasi data ya, itu semakin tinggi maka dengan bandwidth ya, bandwidth 500 Mbps itu 143. Nah dengan bitrate yang sama, dengan komunikasi data serial yang sama, lalu Anda naikkan bandwidthnya menjadi 75 megabit per second, ternyata waktu tundanya semakin kecil ya. Jadi nilai deltanya itu semakin kecil, waktu tunda semakin kecil. Nah ini berarti faktor utamanya adalah di bandwidth ya. Jadi komunikasi serial yang Anda gunakan itu tidak dominan mempengaruhi waktu tunda, justru yang berpengaruh adalah bandwidthnya ya. Jadi kalau Anda ingin tidak muncul delay ya paketannya dinaikkan bandwidthnya menjadi lebih tinggi ya. Contohnya ini 50 Mbps dengan 75 Mbps ya, paketannya jadi naik 75 Mbps, itu nilai deltanya lebih rendah yang 75 Mbps. Nah dari sini bisa kita simpulkan ya, jadi kalau misalkan Anda di kantor misalkan ya mau streaming, maka yang Anda lakukan adalah meningkatkan bandwidthnya ya, jadi 75 Mbps ya. Kemudian atau Anda naikkan frame per detiknya Anda naikkan. Dengan demikian kita bisa mengurangi waktu tunda. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita masuk ke teori. Setelah implementasinya kita sudah paham, nah kita masuk ke teori. Baik, nah sekarang kita masuk ke teori ya. Topik kita adalah quality of service.
Nah, sekarang quality of service itu pengertiannya adalah merupakan mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Jadi ini sesuai harapan layanannya ya, sesuai harapannya. Kemudian teknologi quality of service adalah teknologi yang memungkinkan administrator jaringan untuk dapat menangani berbagai hal pada lalu lintas aliran paket dari berbagai layanan. Jadi pengendalian quality of service ini dilakukan oleh administrator. Nah, Anda pun bisa menjadi administrator dengan mengatur bandwidthnya harus diperbesar misalkan, lalu frame per detiknya harus diperbesar, atau mungkin bitrate komunikasi serialnya harus diperbesar, misalkan seperti itu ya. Kemudian penanganan quality of service dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya jaringan secara optimal. Jadi kalau kita sudah paham, maka jaringan, pemanfaatan jaringan ya, sumber daya jaringan, baik itu apa namanya, komunikasi serial bitrate-nya, kemudian frame per detiknya, kemudian bandwidth-nya, nah itu juga merupakan bagian sumber daya jaringan. Itu bisa kita optimalkan dan meningkatkan lalu lintas aliran paket dengan berbagai laju kecepatan ya, yang akan membutuhkan kemampuan jaringan melakukan aliran paket. Nah, aliran paket ini menjadi beragam ya sebenarnya. Bisa jadi dalam bentuk video streaming, ini aliran paket ya. Nah, tentunya video streaming ini hanya sebagai objek eksperimennya ya. Bisa jadi kita download misalkan, atau kita kirim file yang besar misalkan. Jadi aliran paket ini isinya macam-macam pada laju kecepatan tertentu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, quality of service bertujuan untuk menyediakan kualitas layanan untuk membutuhkan dalam jaringan IP ya. IP ini bisa jaringan, bisa internet ya. Jadi kalau internet itu IP address-nya ya. Kalau IP itu berarti IP-nya komputer ya. Jadi IP jaringan ya. Kemudian sebagai contoh untuk menyediakan bandwidth, variasi waktu tunda di dalam proses transmisi. Ini tadi sudah saya contohkan di jurnal yang kita bahas di awal ya. Bandwidthnya bagaimana, variasi waktu tundanya itu yang mempengaruhi apa saja ya. Tadi itu kan ada frame per detik ya, video frame per detiknya harus diatur, kemudian bitrate untuk serial komunikasi data serialnya harus diatur, lalu bandwidthnya, kecepatan aksesnya harus diatur ya. Kemudian quality of service memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Ada kelasan paket ya, jadi kelas paket itu kan macam-macam ya. Sesuai bandwidthnya, sesuai kecepatannya, sesuai paketnya ya. Jadi provider itu menjual kecepatan akses itu sesuai paket-paketnya ya. Ada paket profesional, ada paket macam-macam gitu. Ya tentunya akan mempengaruhi abonemen per bulannya ini ya. Lalu penanganan kongesti atau keterlambatan waktu tundanya ya. Lalu pengendalian lalu lintas paket untuk membatasi dan mengendalikan pengiriman paket-paket data ya. Pengendalian lalu lintas paket ini ya seperti tadi, kita setting bandwidthnya, kita setting data serialnya, bitrate-nya, kemudian kita setting juga frame per detiknya ya, untuk mengendalikan atau mengatur sedemikian ya pengiriman paket data. Paket data ini macam-macam ya, bisa video streaming, bisa download dan yang lain, menjadi lebih optimal ya. Pengendalian fungsi-fungsi perangkat komunikasi di dalam jaringan IP ya, jaringan lokal area network, seperti yang tadi saya tunjukkan hasilnya. Baik, saya lanjutkan lagi. Parameter quality of service sebagai berikut. Data rate
ya, ukuran kecepatan transmisi data. Ini serialnya ya. Kemudian latensi atau waktu tunda maksimum yang dibutuhkan dalam voice komunikasi, dalam komunikasi suara itu kurang dari 50 milisecond. Kemudian paket loss atau error, ukuran error rate dari transmisi paket data yang diukur dalam persen ya. Jadi intinya error rate-nya ini harus kecil ya. Dan ini bisa diukur sebenarnya, tapi tadi kita bahas khusus di latensi saja. Paket hilang atau bit loss juga ada, paket loss frame dari transmitter frame dikurangi frame dari receiver, ini paket loss ya. Ini ya kayak kalau kita download lalu filenya sudah kita terima, begitu dijalankan nggak bisa ya. Nah itu pasti ada paket lossnya. Nah itu bisa jadi karena bandwidthnya jadi berubah sehingga kualitasnya berkurang ya. Kemudian mungkin terjadi saat cuaca kurang bagus sehingga transmisi dari hardware-nya ya, itu juga hardware selulernya ya, itu juga berpengaruh sehingga menimbulkan paket loss. Lalu jitter, ukuran delay penerimaan paket yang melambangkan smoothness dari audio dan video playback ya. Jadi ini variabel-variabel yang bisa diperoleh di QoS. Kemudian protokol multimedia. Pada sisi multimedia terdistribusi dibutuhkan protokol jaringan yang mengaturnya. Tipe jaringan komputer sebagai berikut. Tipe jaringan macam-macam ya. Ada local area network, ada metropolitan area network, ada wide area network ya. Nah, ini biasanya wireless ya. Kemudian ada wireless network. Nah, bedanya network wireless itu end user ya. Jadi mengakses jaringan dengan menggunakan transmisi radio pendek. Ada wireless card ya. Sekarang juga ada wireless point, access point ya. Macam-macam ya, ini wireless network. Begitu sampai wide area network, nah ini gabungan dari beberapa LAN ya. Gabungan dari beberapa LAN menjadi wide area network. Nah, pada saat kita bereksperimen lokal jaringan kecepatan tinggi itu akan dapat diperoleh ya. Jadi yang tadi itu adalah eksperimen yang tadi itu adalah jaringan lokal ya. Nah, tentunya pada jaringan yang lebih luas ya, butuh wireless apalagi, maka akan menjadi wide area network ya, komunikasi untuk jarak yang sangat jauh ya, misalnya internet. Ini tentunya kecepatannya akan berbeda. Nah, coba ini saya tampilkan tabelnya ya. Nah, ini untuk local area network ya, ringnya jaraknya 1 sampai 2 km itu bisa sampai 10 sampai 1000 Mbps ya, bandwidthnya ya. Tapi begitu kita menggunakan wide area network ya, ini worldwide ya, ini hanya sampai 600 ya. Ya, ini berarti internet ini 600 Mbps. Jadi lebih tinggi lokal, kecepatannya akan lebih maksimal yang local area network. Ya. Apalagi kalau kita full wireless, wah ini hanya sampai 10 Mbps ya. Nah, contohnya yang saya lakukan ini, saya hanya pakai handphone untuk akses internet, maka kategorinya wireless LAN. Ini yang saya lakukan di saat streaming ini hanya menggunakan handphone, dan saya sudah ukur uplink downlinknya itu sekitar 7 Mbps. Jadi untuk wireless itu memang lebih rendah. Oke, nah ya, dari sini kita bisa memilih ya, mana jaringan yang akan kita gunakan, local area network ataukah wide area network atau wireless, yang mana kita dapati bandwidth yang berbeda-beda tergantung keperluan yang Anda butuhkan ya.
Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan atau diskusikan hari ini. Bila ada pertanyaan bisa menghubungi saya atau WA atau di grup ya. Grup kita sudah ada di Siakat. Baik, saya kira itu dulu di pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan. Selamat siang.